Saya kira nggak ada lah pelajaran ilmu komunikasi yang tidak dicekoki dengan model ini. Ya, pasti. Ya. Nah, coba Anda lihat di sebelah kiri itu ada sender. Sender itu adalah istilah lainnya komunikator. Jadi orang yang menyampaikan pesan. Ya. Ini sebelah kiri. Sebelah kanan adalah receiver, penerima pesan. Jadi ini bisa menyangkut subjek ataupun objek ya. Subjek itu kan pelaku orang gitu. Pengirim pesan dan penerima pesan. Istilah lainnya kalau sender itu komunikator, kalau receiver itu komunikan. Ya. Nah, pada saat si pengirim pesan itu mau menyampaikan pesan, ada satu proses yang namanya encoding proses. Yang ini nih, encoding proses. Apa sih yang dimaksud encoding proses? Ya. Kalau alat itu namanya encoder. Kalau yang nerima namanya decoder. Kan ya, pernah dengar mungkin. Atau transmitter, receiver. Kan gitu. Ya, kalau secara elektronik. Ya. Nah, encoding itu adalah proses bagaimana mengubah pemahaman dan pengertian kita menjadi pesan yang mau disampaikan. Indikasinya apa? Orang melakukan encoding. Ya, seperti saya sekarang bicara ke Anda menyampaikan pesan itu, sebelum saya ngomong, itu ada sekian detik itu saya menyusun dulu untaian katanya. Betul nggak? Ya, di pikiran saya kan sudah ada pemahaman tentang materi malam ini. Tapi untuk menyampaikannya kepada Anda dalam bentuk pesan itu, yang dapat dimengerti dengan mudah, saya memerlukan proses encoding. Jadi encoding itu mengubah pengertian dan pemahaman menjadi pesan yang bermakna. Begitupun halnya dengan si penerima pesan atau receiver. Di dalam pikiran dia, itu ada yang namanya proses decoding. Decoding itu apa? Decoding adalah mengubah pesan yang didengar, yang diterima, menjadi suatu pemahaman, suatu pengertian. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa salah satu tujuan komunikasi yang paling paling mendasar adalah bagaimana membuat orang lain punya pemahaman yang sama dengan kita. Kan begitu? Ya. Bagaimana memindahkan pengertian dan pemahaman kita ke orang lain melalui suatu pesan. Ya. Dan pesan itu kadang harus dikemas juga melalui satu media. Bisa media audio, bisa media media visual, ya, bisa secara lisan maupun secara tertulis, bahkan secara isyarat. Bahasa Tarsan ya, bisa saja secara isyarat. Ya. Nah, dan pada dasarnya kalau kita lagi dialog atau ngobrol seperti ini ya, itu kan sebenarnya proses encoding dan decodingnya itu saling bergantian. Kayak sekarang nih, Bapak Ibu lagi menyimak apa yang saya sampaikan, itu artinya Bapak Ibu sedang melakukan proses decoding. Betul nggak? Dan saya yang bicara ini, sebelum bicara ada sekian detik, diam dulu, menyusun kata-kata dulu, ya, itu saya sedang melakukan encoding. Jadi kita ini saling bergantian tuh, dalam proses komunikasi ini. Encoding, decoding, dan seterusnya. Hal lain yang harus diperhatikan, dan ini membawa pengaruh besar ya, apakah komunikasinya efektif atau enggak. Ini, frame of reference. Pernah dengar istilah frame of reference? Kerangka referensi. Apa yang dimaksud kerangka referensi? Kerangka referensi adalah pengetahuan dan pengalaman yang ada pada kita. Kalau pengetahuan dan pengalaman yang ada pada kita itu punya kesamaan dengan topik pembicaraan, maka dengan mudah encoding decodingnya itu berproses. Istilahnya apa kalau anak muda bilang mah? Nyambung nggak sih gitu. Misalnya gini, ada orang yang tidak hobi sepak bola dan nggak pernah ngerti kayak saya nih, saya nggak pernah tahu gitu perkembangan dunia sepak bola. Terus ada temen
maniak sepak bola dan pengetahuannya luas. Terus dia cerita ke saya tentang persepak bolaan. Saya tuh pasti pelangap-pelongo gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya tidak memiliki frame of reference yang sama dengan dia. Tapi kalau saya juga adalah penikmat sepak bola dan maniak nonton bola, maka pada saat teman saya cerita tentang persepak bolaan, itu seru banget. Gitu. Karena apa? Karena frame of reference dua orang ini sama. Ya, baru bisa nyambung. Encoding decodingnya itu berjalan mulus. Ya, dan boleh dibilang bahwa komunikasinya pasti efektif tercapai tujuan. Tapi kalau frame of reference-nya tidak sama, ya sama di sini kan berarti tidak mutlak harus 100% ya. Ya katakanlah 70%, 80% itu mirip, itu pasti nyambung gitu ngobrolnya. Kan yang beda kan cuma masalah level ya. Ada yang pengetahuannya luas, ada yang pengetahuannya terbatas gitu. Tapi kalau masih ada kesamaan, sekalipun 70% itu berarti masih nyambung gitu. Dan komunikasinya pasti efektif. Maka penting sekali sebenarnya untuk membuat komunikasi efektif, termasuk misalnya dalam bentuk-bentuk komunikasi lain, misalnya negosiasi ya, atau kemudian diplomasi ya, kalau dalam politik internasional itu. Ya, kerangka referensi itu harus dibikin sama dulu supaya nyambung. Gitu. Ya. Nah ini kalau di dalam berbagai forum misalnya ya, mau ada rapat, mau ada perundingan, ya, mau ada pembahasan bersama, ya. Misalnya rapat akhir tahun atau rapat awal tahun, menyusun planning ke depan perusahaan ini mau dibawa kemana misalnya. Banyak perusahaan-perusahaan itu sebelum mereka rapat, para peserta itu dibekali dulu, dikasih dulu seminar, ya. Dan biasanya kan itu meninggalkan dulu tempat kerja, kemana lah ke villa atau ke hotel ya di tempat yang nyaman begitu ya. Kemudian dikasih dulu pembekalan misalnya oleh para ahli tentang isu yang mau dibahas. Tujuannya apa? Dari kacamata komunikasi, tujuannya adalah ini, menyamakan kerangka referensi. Kalau kerangka referensinya sama, maka pembahasan yang mau dilakukan itu akan berjalan lebih baik. Termasuk kan misalnya nih, kalau manajemen perusahaan mau berunding dengan serikat buruh itu, ya sebelum berunding soal PKB misalnya, kasih dulu tuh pembekalan, misalnya tentang dunia tenaga kerja, tentang regulasi, tentang situasi bisnis gitu, supaya mereka sendiri punya bekal, punya kerangka referensi yang sama gitu. Dan itu bisa mencegah sikap yang sifatnya pokoknya gitu. Pokoknya kayak sekarang nih di Bandung kan udah mulai pemanasan tuh dari kemarin tuh demo buruh ya ke gedung sate itu. Urusan upah minimum itu ya. Termasuk mungkin ada yang lain juga. Misalnya ya menolak itu tabungan perumahan rakyat itu yang ditolak juga. Padahal sebenarnya kondisi usaha di Indonesia ini lagi banyak yang sakit. Tapi mungkin saja mereka bukan tidak tahu. Ya, tapi kalau aktivis buruh ya kalau nggak demo gitu ya, dianggap nggak kerja gitu oleh anggota. Ya susah ngomong ya kalau memang begitu. Nah itu kerangka referensi yang diperlukan. Ya. Kemudian ini ada yang namanya ini yang ada awan sama petir itu apa nih maksudnya? Ini yang disebut istilahnya adalah ada yang menyebutnya distorsi atau disebutnya juga noise atau interference ya, campur tangan atau gangguan terhadap suatu proses komunikasi. Dan ini maknanya tidak hanya secara fisik ya. Misalnya kita lagi rapat, lagi membicarakan sesuatu, tiba-tiba ada motor lewat dengan knalpot bising, ya. Itu jelas noise, betul nggak? Ya, atau ada peserta rapat yang sibuk sendiri gitu dengan gadgetnya dan bikin berisik, ya. Atau misalnya di luar ruangan terdengar suara piring jatuh atau gelas jatuh, itu noise. Nah, tapi noise ini bisa sifatnya fisik seperti yang barusan disebut, bisa juga bersifat sosial. Sosial itu bisa orang berlalu lalang
atau ada orang ngobrol asik sendiri di luar topik, itu semua noise. Atau bisa saja noise dalam pikiran kita sendiri. Contohnya apa? Badan kita di sini, tapi pikiran kita di rumah atau di tempat lain. Itu juga noise yang sifatnya memang tidak kasat mata, tapi mengganggu kan. Orang tuh jadi kehilangan fokus kan, gitu. Ya nggak bisa berkonsentrasi. Jadi proses komunikasi yang ideal itu noise-nya itu harus ditekan serendah mungkin. Idealnya ke titik nol. Kalau dulu tuh di tempat telepon umum ya, atau ada wartel-wartel itu, wartel yang ideal itu kan yang kedap ya. Atau kalau di studio musik ya, dulu saya suka nyewa studio musik tuh main band sama teman-teman. Itu supaya nggak mengganggu orang yang di luar studio itu kan, itu studionya tuh harus kedap suara kan gitu. Artinya bebas bebas noise keluar gitu. Biar kita aja sendiri yang jadi bikin budak sendiri itu ya. Jadi itu harus ditekan noise-nya itu semaksimal mungkin. Kemudian berikutnya apa? Nah, ini pesan dan konteks. Pesan dan konteks. Pesan itu, pesan yang efektif adalah pesan yang mudah dipahami. Di antaranya apa ciri pesan yang mudah dipahami? Singkat, jelas. Menggunakan jargon yang orang lain paham. Yaitu kembali ke kerangka referensi ya. Kan ada jargon-jargon yang kalau kita cerita, ya kalau orangnya bukan dari bidang yang sama dengan kita kan bertanya-tanya apa sih itu. Contoh misalnya, sebelum ini saya pernah cerita atau menyampaikan satu istilah disebut syarat kerja. Sebelum saya jelaskan kan mungkin nggak ngerti apa yang maksud syarat kerja. Syarat kerja itu kan adalah hak dan kewajiban karyawan yang belum diatur dalam undang-undang gitu ya. Kalau sebelum saya ceritakan kan mungkin persepsinya lain gitu. Syarat kerja itu bukan itu. Nah, pesannya pun harus tepat. Konteksnya ya harus jangan keluar konteks. Kalau keluar konteks atau tidak nyambung dengan konteksnya tidak akan efektif. Ya. Jadi ini sebenarnya intinya konten dan konteks sih sebenarnya. Kontennya adalah pesan. Cuma ada satu di sini yang belum disebutkan yaitu medianya. Medianya apa? Apakah tatap muka atau bukan tatap muka? Ya. Karena kan ada ya orang-orang punya punya satu anggapan ada hal-hal yang kalau serius itu kayaknya nggak cocok kalau pakai teks di WA, betul nggak? Kayak mendingan langsung voice, betul nggak? Biar biar lebih kena gitu. Ya, itu yang dimaksud memilih media. Apakah tertulis atau audio atau bahkan audio visual atau mungkin langsung secara fisik tatap muka. Ya, misalnya menyatakan cinta gitu kan. Menyatakan cinta lewat WA itu kan nggak afdol gitu ya. Ini bohong nggak gitu, gitu. Harus serius masalahnya gitu atau mau melamar. Masa mau melamar dengan WA gitu, WA teks lagi gitu kan. Ya. Itu yang dimaksud media yang dipakai apa. Nah, ini kurang lebih saya cerita tentang model komunikasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah variabel apa saja yang mesti kita openin supaya komunikasinya efektif. Itu maksudnya. Coba kita lihat satu persatu. Pertama, encoding dan decoding prosesnya itu harus lancar. Ya, bagaimana menyampaikan pesan dan menerima pesan sehingga tercapai pemahaman yang sama itu harus berjalan dengan mulus. Caranya apa? Caranya ini. Kerangka referensinya usahakan sama. Ya. Noise-nya ditekan. Jangan banyak noise. Pesannya harus singkat, padat, jelas. To the point. Ya. Konteksnya harus nyambung. Ya. Media yang dipakai harus tepat. Apakah media tatap muka atau bukan tatap muka. Mau elektronik ataupun non-elektronik. Harus sesuai dengan tujuan. Tujuan komunikasi yang utama adalah membuat pemahaman yang sama. Berikutnya merubah persepsi. Ya. Berikutnya mengubah perilaku. Itu yang tingkat advance. Bagaimana mengubah perilaku. Itu tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan yang lain ada hanya yang sekedar menyampaikan pesan. Ada juga bertukar pesan. Betul nggak? Bertukar pesan. Ada juga hanya menampung pesan.
Kadang kan kayak kita menghadapi demo misalnya. Kalau apa yang mereka tuntut itu nggak mungkin diputuskan saat itu, ya berarti paling kita tampung dulu. Benar nggak? Ya udah kita tampung dulu, ini mau dikonsultasikan dulu, nanti besok kita ketemu lagi. Kadang juga pakai strategi mengurangi jumlah orang, betul nggak? Masa misalnya mau rundingkan sesuatu mesti di lapangan itu, dikelilingi ribuan orang, ya kan? Jadi biasanya dikurangi pesertanya berapa supaya lebih efektif. Oke, mengenai model ini, silakan kalau ada yang mau komen.